Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa menghirup udara segar di hari ini. Dan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Pak Dosen Pak Mursal MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah kami inovasi kurikulum. Saya sebagai mahasiswa STA Dinia Pekanbaru ingin menjelaskan secara singkat pengertian dari kurikulum berbasis kompetensi yang terdapat dalam mata kuliah inovasi kurikulum. Poin yang pertama saya akan menjelaskan pengertian kurikulum dan kompetensi. Poin yang kedua saya akan menjelaskan pengertian kurikulum berbasis kompetensi. Poin yang ketiga saya akan menjelaskan karakteristik kurikulum berbasis kompetensi, dan poin yang keempat saya akan menjelaskan tentang implementasi kurikulum berbasis kompetensi. Oke, yang pertama, kurikulum dapat diartikan dalam tiga konteks. Yang pertama itu kurikulum sebagai jumlah mata pelajaran. Yang kedua, kurikulum sebagai pengalaman belajar, dan yang ketiga kurikulum sebagai perencanaan program belajar. Kurikulum sebagai suatu program atau perencanaan pembelajaran sebagaimana pendapat para ahli seperti Donald A. Orlowski dan B. Othniel Smith. Dan ada juga pendapat yang ketiga, ini satu pendapat Peter F. Olivia, yang menyatakan bahwa kurikulum pada dasarnya adalah sebuah perencanaan atau program pengalaman siswa yang diarahkan sekolah. Dan adapun pengertian dari kurikulum berbasis kompetensi ialah sebuah program perencanaan pembelajaran yang ditekankan pada kompetensi siswa atau pada tiga aspek. Yang pertama itu kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga fisikomotorik atau yang diartikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa. Itu pengertian kurikulum berbasis kompetensi. Poin yang ketiga itu karakteristik kurikulum berbasis kompetensi ini. Apa saja yang menonjol, yang membuat karakteristik, yang membuat kurikulum berbasis kompetensi ini dikenal gitu. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama itu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal. Nah, ini kurikulum berbasis kompetensi ini karena dia kompetensi pengetahuan, maka lebih menekankan pada ketercapaian kompetensi siswanya. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kita jelas berorientasi atau memiliki pengaruh yang kuat terhadap hasil belajar siswa karena kurikulumnya berbasis pengetahuan atau kompetensi. Yang ketiga, pencapaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Otomatis karena yang diutamakan adalah kemampuan siswa afektif, kognitif, dan psikomotorik. Otomatis kita dapat menggunakan bermacam-macam metode atau pendekatan dan metode yang bervariasi, yang bermacam-macam. Yang keempat, karakteristiknya itu sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif seperti banyak-banyak membaca buku atau pergi ke perpustakaan atau pergi ke alam bebas. Itu dapat meningkatkan pengetahuan siswa sesuai dengan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kelima, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar, upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Itu sudah jelas sebab kurikulum ini berbasis kompetensi, otomatis menekankan pada proses dan hasil belajar.
Itu dia karakteristik kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Dan yang akan saya jelaskan yang keempat, poin yang keempat, implementasi kurikulum berbasis kompetensi. Bagaimana penerapan dari kurikulum berbasis kompetensi ini. Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide bagaimana cara kita untuk mentransfer ilmu menggunakan kurikulum berbasis kompetensi, baik ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap siswanya. Yang perlu kita persiapkan dalam mengimplementasikan kurikulum berbasis kompetensi ini kepada anak didik atau murid itu, yang pertama karakteristik kurikulumnya. Bagaimanakah ilmu atau materi yang akan yang sudah direncanakan kepada siswanya itu sangat berpengaruh dalam proses penerapan kurikulum berbasis kompetensi ini. Karakteristiknya dulu, atau yang mencakup ruang lingkup ide baru suatu kurikulum dan kejelasannya bagi pengguna di lapangan, bagi pengguna yaitu guru-guru dan bagaimana hubungan guru dan muridnya di dalam suatu kelas atau lembaga. Itu dia yang pertama, karakteristik kurikulumnya yang perlu kita siapkan. Dan yang kedua, strategi implementasi, yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi, yaitu dapat berupa metode-metode yang digunakan oleh guru dalam mengajarkan materi-materinya kepada kepada murid, materi-materi yang sudah dipersiapkan dalam kurikulum, seperti diskusi profesi, seminar, penataran, lokakarya, penyediaan buku kurikulum, dan kegiatan yang dapat mendorong penggunaan kurikulum di lapangan. Itu dia strategi implementasinya, strategi penerapannya itu gimana. Yang ketiga, karakteristik pengguna kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap guru terhadap kurikulum serta kemampuannya untuk merealisasikan kurikulum atau kurikulum planning dalam pembelajaran. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan saya dalam berkata atau berucap, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.